warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai neraca lajur. Dalam perusahaan kecil dengan akun buku besar yang tidak begitu banyak, penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Namun, untuk beberapa perusahaan, cara langsung itu tidak jarang menimbulkan kesalahan di dalam menyusun laporan keuangan atau apabila dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu kesalahan, maka usaha untuk mencari letak kesalahan seringkali membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti, dibutuhkan suatu alat yang disebut dengan neraca lajur. Neraca lajur disebut juga kertas kerja atau worksheet. Adalah kertas kerja yang berisi tentang semua data akuntansi yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, tetapi merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Karena bukan laporan keuangan, neraca lajur merupakan suatu pilihan atau option, yang artinya perusahaan boleh membuat neraca lajur dan boleh tidak. Neraca lajur berguna untuk memahami arus data informasi dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah jurnal penyesuaian. Di samping itu, neraca lajur juga bermanfaat dalam hal kemudahan menemukan kesalahan dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan neraca lajur adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, yang kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk dan isi neraca lajur. Kita akan menemukan ada dua bentuk neraca lajur. Yang pertama adalah bentuk neraca lajur 10 kolom. Neraca lajur 10 kolom ini yaitu terdiri dari kolom yang pertama adalah kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo ini adalah kolom yang berasal dari buku besar, saldo-saldo yang dari buku besar. Lalu ada kolom penyesuaian pembukuan yang berasal dari jurnal penyesuaian yang kita buat. Kemudian adalah neraca saldo disesuaikan. Kolom yang kelima, kolom laba rugi, dan kolom yang berikutnya adalah kolom neraca. Disebut 10 kolom karena di sini adalah kolom neraca saldo, sisi debit dan sisi kredit. Terus kolom penyesuaian bisa disebut kolom ketiga dan keempat. Kolom neraca saldo disesuaikan, kolom kelima dan kolom keenam, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Untuk neraca saldo 12 kolom bisa kita lihat, bedanya adalah untuk neraca saldo 12 kolom dia lebih detail lagi karena kolom perubahan modal juga dibuat di sini. Di sini ada tambahan kolom perubahan modal. Namun yang akan kita pelajari adalah neraca saldo untuk 10 kolom. Proses penyusunan neraca saldo dimulai dari yang pertama adalah memasukkan saldo-saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Nama-nama akun dan saldo-saldo akun per akhir periode akan disalin dalam kelompok neraca saldo, lalu jumlah-jumlahnya juga dapat disalin langsung dari buku besar. Yang kemudian adalah memasukkan ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kemudian mengisi kolom-kolom setelah disesuaikan. Kemudian memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom-kolom laba rugi atau kolom-kolom neraca. Jadi akun-akun laba rugi akan dipindahkan ke kolom laba rugi, sedangkan akun-akun neraca akan kita pindahkan ke kolom neraca. Terakhir adalah menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom neraca dan memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka penyeimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat dari contoh soal berikut. Pertama ini kita lihat dulu, ini adalah bentuk neraca kolom yang 12 kolom ya.
Yang perlu diperhatikan adalah neraca harus dibuat headernya ya. Ini header yang harus dibuat. Nama perusahaannya jelas kita tulis. Keterangannya ini adalah neraca lajur dan periode neraca lajurnya. Baru format neraca lajurnya. Pertama kita siapkan neraca saldonya berasal dari saldo-saldo buku besar, lalu kita masukkan data penyesuaian di kolom penyesuaian, lalu memasukkan saldo-saldo setelah penyesuaian ya. Lalu dari saldo setelah penyesuaian ini kita pindahkan saldo akun-akun laba rugi kita pindahkan ke kolom laba rugi, sedangkan akun perubahan modal kita pindahkan ke perubahan modal jika kita memakai 12 kolom, lalu akun-akun neraca kita pindahkan ke kolom neraca. Kemudian kita harus juga menjumlahkan saldo setiap akhir-akhir kolom tersebut. Dan di kolom laba rugi kita akan menghitung selisih antara sisi kredit dan sisi debitnya. Sisi kredit laba rugi adalah pendapatan, sisi debitnya adalah beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, berarti ada laba. Jika bebannya lebih besar daripada pendapatan, berarti rugi. Kita lihat dari contoh soal berikut. Berikut ini adalah saldo akun per 31 Desember yang diambil dari catatan akuntansi perusahaan Aneka Jaya. Kita lihat di sini akunnya masih berantakan sekali susunannya, ya. Ada utang usaha, piutang usaha, akumulasi depresiasi gedung, akumulasi depresiasi peralatan, dan seterusnya sampai macam-macam beban. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menyusun akun tersebut sehingga menunjukkan komposisi neraca saldo yang sebenarnya. Dan pastinya neraca saldo tersebut haruslah balance dari sisi debit dan sisi kreditnya. Lalu ada informasi yang tersedia pada akhir tahun. Ini adalah informasi untuk jurnal penyesuaiannya. Yang pertama adalah depresiasi peralatan ditetapkan sebesar 70.200.000. Berarti kita harus menjurnal depresiasi peralatan ini ke jurnal penyesuaian, yaitu jurnalnya adalah beban depresiasi peralatan, di kreditnya akumulasi depresiasi peralatan. Lalu yang kedua, pendapatan jasa bulan Desember sebesar 8.200.000 belum diterima uangnya. Belum diterima berarti adalah piutang jasa di sebelah debit, pendapatan jasanya di sebelah kredit sebesar 8.200.000. Lalu yang ketiga ada bunga yang terutang bulan Desember berjumlah 14.800.000. Ini utang bunga, berarti kita harus catat sebagai beban. Beban bunganya di debit, utang bunganya di kredit sebesar 14.800.000. Kemudian ada bunga wesel yang belum diterima, pendapatan bunga, ya, pendapatan bunganya di kredit, utang bunganya di debit 1.600.000. Kemudian asuransi dibayar di muka pada akhir periode berjumlah 12.600.000. Ini untuk dilakukan penyesuaian atas asuransi dibayar di muka ya. Jadi beban asuransinya di debit, asuransi dibayar di mukanya di kredit. Sejumlah yang terpakai. Yang keenam, gaji bulan Desember yang belum dibayar, berarti kita punya beban gaji di debit 8 juta, utang gajinya di kredit 8 juta. Nomor 7, persediaan perlengkapan pada akhir periode berjumlah 4.800.000. Ini jurnal untuk menyesuaikan saldo perlengkapan di akhir periode. Berarti kita harus mencatat sejumlah perlengkapan yang terpakai. Jurnalnya beban perlengkapannya di debit, perlengkapannya di kredit, sejumlah perlengkapan yang dipakai. Lalu ada depresiasi gedung ditetapkan 40 juta. Berarti kita jurnal beban depresiasi di debit, akumulasi depresiasi di kredit. Kita lihat tampilannya di neraca lajurnya. Pertama kita susun dulu dari informasi yang disampaikan, kita susun neraca saldonya, ya. Kita peroleh kas, piutang usaha, piutang wesel, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, ada gedung, ada akumulasi depresiasi peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, utang usaha, utang bank jangka panjang, modal, prime, pendapatan jasa, dan seterusnya dengan saldo debit di neraca saldo dan saldo kreditnya sudah balance. Kemudian kita masukkan jurnal-jurnal penyesuaiannya ya di bawahnya. Lalu kita posting di sisi kolom penyesuaian. Dan kita jumlahkan, jumlahnya pun sama. Lalu neraca saldo disesuaikan, yaitu
saldo akhir setelah penyesuaian. Ya, kita tinggal pindahkan. Kalau ini piutang usahanya, ada tambahan di ayat jurnal penyesuaiannya, maka kita jumlahkan, berubah saldonya. Asuransi dibayar di muka juga berubah, saldo akhirnya jadi 12.600.000 sesudah penyesuaian. Akumulasi depresiasi gedungnya bertambah menjadi 40 juta jadi 120 juta. Lalu akumulasi depresiasi peralatannya bertambah menjadi 238 juta. Semuanya kita jumlahkan. Neraca saldo ditambah atau dikurang dengan ayat jurnal penyesuaiannya menjadi neraca saldo disesuaikan. Ya. Kita jumlahkan juga sisi neraca saldo disesuaikan, sisi debit dan sisi kreditnya, dan jumlahnya haruslah juga sama. Barulah kita pindahkan saldo-saldonya ke pos laba rugi atau pos neraca sesuai dengan akunnya masing-masing. Akun neraca kita pindahkan ke kolom neraca, akun laba rugi kita pindahkan ke laba rugi. Jika susunannya sudah berurutan, maka kita akan pindahkan dari kolom pendapatan ke kolom beban ke laba rugi. Ya, kita pindahkan nih pendapatan jasa, pendapatan sewa pindah ke laba rugi, dan beban-beban pun kita pindahkan ke laba rugi. Akun kas sampai dengan akun modal kita pindahkan ke kolom neraca. Live juga kita pindahkan di kolom neraca, karena kita hanya membuat neraca lajur 10 kolom. Ya. Sudah kita pindahkan sisi debit dan sisi kiri di laba rugi, kita jumlahkan, maka jumlahnya di sini kita bisa lihat laba rugi sisi kredit jumlahnya lebih besar daripada sisi debit. Sisi kreditnya 514.100.000, sisi debitnya 393.300.000. Berarti pendapatan lebih besar daripada beban. Dan ini berarti adalah laba usaha, laba bersih perusahaan, yaitu 120.800.000. Kita taruh di bawah beban sebagai penyeimbang, ya. Jadi setelah kita taruh selisihnya atau labanya, selisihnya di bawah beban, di kolom beban di sisi debit karena ini adalah laba, ya. Kalau rugi kita taruh di sisi kredit. Lalu kita jumlahkan kembali sehingga jumlah sisi debitnya dan jumlah sisi kreditnya menjadi balance, menjadi sama. Kemudian selisihnya ini kita pindahkan ke sisi kredit di kolom neraca. Ya. Jika ini laba, maka kita pindahkan ke sisi kredit kolom neraca. Karena ketika neraca ini dijumlah, sisi debit dan sisi kreditnya pun tidak sama, ya, tidak sama, tidak balance. Di sini sisi debitnya 2.346.400.000, sedangkan sisi kreditnya 2.225.600.000. Nah, ketika kita masukkan labanya di sisi kredit, kenapa labanya di sisi kredit? Karena laba itu menambah modal. Dan modal bertambah di sisi kredit. Oke, 120.800.000, maka sisi debit dan sisi kredit kolom neraca menjadi seimbang. Sudah selesai, kita neraca lajurnya sudah selesai. Laba bersih atau rugi bersih? Laba bersih atau rugi bersih untuk suatu periode ditentukan dengan cara menghitung selisih jumlah antara sisi kiri atau sisi debit, ya, dengan sisi kanan atau sisi kredit pada kolom laba rugi, ya. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Jika jumlah sisi kredit atau pendapatan, ya, karena pendapatan adanya di kredit, ya, saldo normalnya lebih besar daripada sisi beban atau sisi debitnya, maka selisih lebih untuk sisi kredit menunjukkan laba bersih. Oke. Jumlah laba bersih yang didapat dimasukkan ke dalam sisi debit kolom laba rugi sebagai angka penyeimbang. Dan juga pada baris yang sama dimasukkan ke dalam sisi kredit kolom neraca. Oke, tadi kita sudah lakukan. Laba bersih dimasukkan ke dalam sisi kredit kolom neraca karena laba mengakibatkan modal bertambah. Oke, tadi sudah dijelaskan modal bertambah di sebelah kredit, ya, karena saldo normalnya modal adalah kredit. Seandainya jumlah sisi debit kolom laba rugi lebih besar, ya, debitnya lebih besar daripada kreditnya,
maka selisih kedua sisi tersebut menunjukkan rugi bersih. Jadi kalau debitnya lebih besar daripada kredit, berarti rugi. Jumlah rugi tersebut dimasukkan ke dalam sisi kredit kolom laba rugi. Kalau rugi berarti kita tulis di kolom kredit sebagai angka penyeimbang, dan pada baris yang sama juga dimasukkan pada sisi debit kolom neraca. Jadi kebalikannya ya kalau rugi. Setelah kita menyelesaikan neraca lajur tadi, langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun laporan keuangan dari neraca lajur. Seperti sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan pembuatan neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan-laporan keuangan. Dengan telah diselesaikannya neraca lajur, maka penyusunan laporan-laporan akan menjadi lebih mudah karena semua informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi telah tersedia. Laporan laba rugi disusun dengan mengambil data yang tercantum dalam kolom-kolom laba rugi. Jadi kita ambil data-data dari kolom laba rugi, kemudian kita akan susun laporan laba rugi. Yang pertama harus diperhatikan adalah ketika menyusun suatu laporan keuangan, kita haruslah membuat judul atau judul laporannya. Judul laporannya harus jelas, kita tulis nama perusahaannya, judul laporannya, dan ini adalah periode laporannya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban, maka ini kita ambil dari kolom laba rugi. Seluruh pendapatan kita jumlahkan, lalu seluruh beban kita masukkan dan kita jumlahkan, maka akan diperoleh laba bersih. Nah, laba bersih ini sama dengan yang ada di neraca lajur tadi ya. Setelah laba rugi, yang akan kita susun adalah laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Sini modal awalnya kita lihat adalah 1,3. Lalu ditambah laba bersih tahun 2018 yang kita peroleh dari laporan laba rugi. Ya, ini datanya dari laporan laba rugi 120.800.000 dan dikurangi dengan PRIV. PRIV ini mengurangi. Laba dikurangi PRIV itu adalah kenaikan modal. Ya, di sini berarti terjadi kenaikan modal 26.800.000. Jadi modal akhir per 31 Desember 2018 1.326.800.000 rupiah. Setelah selesai membuat laporan perubahan modal, barulah kita membuat neraca. Susunan neracanya, sisi kirinya adalah aset, sisi kanannya kewajiban dan modal. Ya, asetnya disusun. Akumulasi depresiasi mengurangi aset. Jadi kita kurangi dulu, yang kita masukkan adalah netnya ya. Net realisasinya. Nilai realisasi bersih dari aset yang 480 juta dan peralatan 1,165.800.000. Total jumlah aset dengan jumlah kewajiban dan modal haruslah sama. Kewajiban dan modal ya. Jika sudah selesai semua, maka neraca lajur dan laporan keuangan sudah selesai kita lakukan. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di video selanjutnya mengenai jurnal penutup dan jurnal penyesuaian kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.